Oke. Ini sudah hadir semua, saya. Halo? Halo Kak. Oke. Eh, Hari ini kelasnya apa saja ya? HKL, HDP sama itu ya TKJ ya? Oke. Sebelumnya sebelumnya selamat pagi. Halo? Pagi Kak. Oke. Pagi Kak. Oke. Untuk hari ini kita bertemunya itu ya banyak sekali kelasnya ya. Kelasnya sampai berapa ini, Rek? 338 berarti ada 8 kelas dikali 36 berapa ya? Hmm, 250-an ya harusnya. Oke, yang hadir sekarang sudah 200. Oke, berarti sudah bisa dimulai. Oke, saya langsung saja ya karena kita waktunya tidak banyak. Terus kita juga pertemuan itu ya terakhir ya untuk yang minggu ini. Minggu depan kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester. Oke, saya share screen dulu. Oke. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita membahas tentang praproduksi video ya. Oke, jadi siapkan apa ya di rumah yang menggunakan laptop. Jadi silahkan disiapkan laptopnya atau yang tidak punya laptop juga tidak apa-apa, disiapkan aja yang lain. Mungkin HP-nya dua atau apa bisa digunakan juga sama-sama. Oke, sebelumnya untuk minggu depan ya di ujiannya nanti yang dibahas atau yang diujikan adalah mulai bab tentang kewarganegaraan digital atau KD 3.8. Nah, mulai KD 3.8 tentang kewarganegaraan digital sampai dengan KD 3.11 tentang itu ya kelas maya. Jadi nanti yang diujikan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah kewarganegaraan digital, terus ada juga search engine, terus yang ketiga adalah komunikasi daring yang kemarin kita bahas eh, tentang komunikasi sinkron dan asinkron mulai dari video call, video conference, email dan seterusnya. Terus kita bisa bikin project secara kolaborasi lewat Google Dokumen, terus spreadsheet dan seterusnya. Terus kita juga bikin kuis, bisa bikin kuis lewat Google Form dan yang lainnya. Oke, terus di pertemuan di pokok bahasan yang keempat adalah tentang sebuah kelas maya. Kelas maya nanti yang dibahas adalah Microsoft Teams. Nah, nanti yang Microsoft Teams juga diujikan mulai dari fiturnya, terus apa ya langkah-langkahnya untuk mengirim pesan atau mengerjakan tugas seperti apa gitu. Nanti akan diujikan. Oke, untuk yang sekarang kita membahas tentang praproduksi. Jadi kita sebenarnya sekarang kita sudah sudah memasuki di itu ya pertengahan kedua di semester genap ini. Nah, kita bahas tentang apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita bikin video dan tujuannya buat video itu apa saja. Oke, gimana? Oh, screennya belum keluar. Oke, sebentar sebentar. Saya coba lagi ya. Share screen. Sudah keluar? Bisa diganti itunya spotlightnya. Belum Kak. Double klik ya. Loading. Masih loading. Oke, ditunggu. Saya cek lagi ya sebentar.
Saya coba lagi. Oke, gimana? Sudah kelihatan di sini saya membuka buku SIMDIK-nya. Masih belum keluar, Pak. Belum keluar ya? Ini sudah hijau sih Keluarin sebenarnya. aja Pak. Oh gitu. Oke, ditunggu dulu kalau gitu. Ntar saya cek dulu ya koneksi saya ya. Udah muncul Pak. Udah Pak. Sudah muncul. Pak. Oke, bagus kalau situ. Itu ya tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang diujikan ada 4 pokok bahasan. Untuk yang sekarang kita sudah memasuki di eh, pertengahan akhir di semester genap. Jadi kita sudah memasuki materi tentang video. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk bikin video, mulai dari ya perencanaan, pembuatan sampai editing dan itu publikasi nanti akan kita bahas di sini. Oke, yang pertama kita bahas tentang praproduksi deh. Jadi sebenarnya sebenarnya kita sudah bisa apa ya? Sudah sering kalau kalau dikatakan sudah sering ya sudah sering ya. Sudah sering bikin video entah lewat beberapa sosial itu ya, sosial media kayak Instagram, Facebook dan lain-lain, ada TikTok juga dan seterusnya. Nah, kita sudah setiap hari sebenarnya sudah bikin video. Cuman video yang kita buat kebanyakan adalah untuk bikin fun saja. Kita tidak beneran bikin video yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan pendidikan atau promosi dan seterusnya. Atau mungkin yang sudah pro atau profesional di kayak di IG bisnis dan seterusnya, mereka sudah bikin video yang eh, tujuannya untuk promosi produknya. Nah, gitu. Jadi untuk yang sekarang ya, untuk di masa-masa sekarang, karena sekarang ini semua serba online, kita susah untuk tidak mengikuti online ya. Jadi kalau kita tidak beradaptasi, belajar untuk eh, berkomunikasi lewat online, berjualan lewat online atau berwirausaha online dan seterusnya, kita akan susah mengikuti. Nah, di situ termasuk yang namanya konten dibuat untuk ya promosi ya, Rek. Termasuk ada video juga, ada gambar, terus dan seterusnya. Nah, di sini produksi video ini praproduksi ini tidak hanya mencangkup perencanaan sebuah video saja ya, karena video yang bagus kan ada semua elemennya, ada misalkan ada visualnya, ada gambarnya, ada suaranya, ada istilahnya ada ya ada ceritanya dan seterusnya, ada efek-efek yang dibutuhkan untuk menampilkan sebuah pesan yang memang ditujukan untuk beberapa yang melihat ya, seperti itu, atau yang menonton. Oke, yang pertama kita bahas dulu karena hari ini masih sifatnya itu ya, overview atau pengenalan dulu bahwa sebelum kita bisa bikin beneran. Nah, pertama adalah praproduksi. Di sini bahas tentang sinopsis. Mungkin ada yang sudah paham tentang sinopsis? Halo? Alur cerita. Ya, jadi kayak sebuah gambaran singkat ya, Rek. Sinopsis itu gambaran singkat. Kalau kalian lihat mau menonton film di misalkan kayak di bioskop ya. Biasanya kalau di bioskop apa ya? 21 Cineplex ya. Nah, kalau kalian mau nonton bioskop biasanya di pintu masuk sebelah-sebelahnya di dindingnya kan ada sebuah itu ya, poster ya. Poster filmnya apa saja eh, yang ditayangkan. Nah, misalkan saya ambil contoh yang ini, Tom and Jerry sebagai contoh aja. Nah, biasanya ditampilkan kalau di dinding ya, kalau di dindingnya bioskop itu kan dulu adalah sebuah poster saja, misalkan kayak gini, poster. Cuman kalau sekarang bioskopnya sudah berpindah di HP atau di laptopnya masing-masing. Kita bisa ya streaming di YouTube, terus ya di Netflix dan seterusnya. Nah, di situ di awalnya misalkan kita kalau buka websitenya
itu Netflix ya. Netflix, misalkan ada list apa saja sih, kita cari yang free aja. Watch free ada enggak ya? Coba cek lagi lah. Watch free coba ya. Misalkan Boss Baby ini ya. Nah, kita cek dulu. Ada enggak ya itunya? Sinopsisnya. Cek. Mana ya sinopsisnya? Explore more coba. Nah, di sini ada judul, terus di situ ada kapan rilis videonya atau filmnya, ada umur yang boleh diizinkan untuk melihat. Biasanya kalau di film-film itu ada kapan videonya, usia berapa saja yang diperbolehkan untuk menonton film itu. Ini 7+ berarti untuk ya anak-anak sudah boleh menonton. Terus ada juga ini ya, kayaknya ini mungkin dianggap sebagai sinopsis. Kalau ini tidak ada tulisan jelasnya. Kalau di Cineplex ada sinopsisnya, jelas tulisannya kayak Tom and Jerry akan memulai petualangan baru di kota New York. Kali ini keduanya akan kembali kejar-kejaran di sebuah hotel tempat Kayla Chloe gimana ya ini bacanya, Chloe Grace Moretz bekerja meski mereka memiliki hubungan yang tidak jujur. Ketiganya akhirnya saling bekerja sama untuk melawan salah satu karyawan hotel yang mengancam mereka. Nah, ini adalah sinopsisnya. Jadi kalau film kan apa ya, gambaran singkat, bukan sebuah ringkasan. Kalau sinopsis itu sebuah gambaran singkat saja dari film itu nantinya akan seperti apa, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada sinopsis, ada juga naskah. Nah, kalau sinopsis tadi kan cuma apa ya gambaran singkat. Kalau sebuah naskah ini adalah kita nanti bikin filmnya atau bikin videonya atau bikin apapun tentang audiovisualnya itu seperti apa. Jadi kenapa kita sering bikin video tetapi tidak menggunakan naskah, sedangkan padahal ketika kita menggunakan sebuah naskah itu akan lebih, tujuan kita lebih jelas, pembuatannya juga lebih cepat, persiapannya juga lebih matang, dan pesan yang disampaikan juga lebih bisa tercapai ketimbang kita bikin video yang tidak menggunakan naskah. Nah, seperti itu. Jadi ya, naskah ini semacam apa ya, kayak apa ya, kalau anggap saja kalau belajar adalah bukunya. Jadi kita mau belajar ya kita butuh bukunya atau butuh sumbernya. Kalau kita bikin video kita ya juga membutuhkan sebuah naskah. Kita ndak langsung misalkan belajar, ndak langsung praktek tentang pelajarannya, tapi kita memahami dulu ya naskahnya seperti apa, atau kita bikin dulu naskahnya seperti apa. Di situ juga menampilkan yang namanya ada setting tempat, setting waktu, adegan, scene, dan seterusnya. Adegan dan scene itu sama ya. Terus ini sebuah contoh naskah yang sederhana. Di situ ada kode juga ya, ada INT, ada EXT, terus ada penulisan huruf kapital semua, terus ada yang di bold atau tebal, ada kode-kode seperti ini, fungsinya ada. Nah, biar lebih memudahkan ketika kita mau membaca atau memahami tentang sebuah naskahnya. Nah, misalkan ini ya, ada ketentuannya juga. Kalau INT atau interior itu adalah sebuah setting atau adegan di set di ruangan, di dalam ruangan. Sedangkan yang EXT itu di set atau di setting adegan atau scene
ada di luar ruangan. Nah, jadi kalau ada keterangan seperti ini, misalkan ada EXT lorong sebuah tangga, berarti dia itu masih di INT di lorong tangga, berarti ada di indoor. Misalkan kayak gitu. Lorong tangga sebagai setting lokasinya, siang sebagai setting waktunya. Nah, di situ di lokasi tersebut si presenter, entah aktor atau aktris, dia melakukan sebuah adegan, mungkin hanya ya turun di tangga dan menuju tempat parkir, misalkan seperti itu. Nah, ini nanti akan diperjelas atau lebih mudah ketika ada keterangan yang ditambahkan, mulai dari sudut pengambilan seperti apa, pengambilan videonya seperti apa, terus apakah kita memunculkan kayak suara itu ya, langkah kaki dan seterusnya. Misalkan di film-film horor kayak suara itu sangat itu ya, sangat ya penting ya kalau kita bikin film horor misalkan untuk hiburan. Nah, langkah kaki tentang suara menuruni sebuah tangga itu sangat penting, bisa dimunculkan lebih jelas atau dikasih efek yang menggelegar misalkan seperti itu. Nah, cuman kalau selain film itu, misalkan film ya pendek dan seterusnya, itu yang lebih ditonjolkan disesuaikan dengan tujuan bikin videonya. Misalkan kalau ada beberapa karakteristik yang menonjolkan salah satu itu ya, sebuah elemen videonya. Misalkan kalau ya animasi, dia akan menonjolkan kehalusan film itunya, gambarannya, animasinya. Nah, kalau film horor dia akan menonjolkan suaranya, karena kalau film horor tidak ada suara itu kurang apa ya, kurang ya menakutkan ya, istilahnya seperti itu. Nah, oke, ini ada naskah, terus di sini ada ketentuannya bikin sebuah naskah. Jadi kalau dulu naskah itu ditentukan dengan huruf Kurir New 12 poin. Nah, mungkin yang belum pernah lihat font Kurir New itu seperti apa, kita cek sama-sama, kita cek di Google, kita cek font Kurir New. Nah, kalau kita klik image di sini akan kelihatan. Nah, kurirnya akan seperti ini, Rek. Jadi dulu itu mungkin sejarahnya ya. Jadi kayak dulu kan belum, ketika membuat sebuah naskah, pas belum komputer, belum semudah sekarang, karena dulu komputer hanya dimiliki oleh para itu ya ilmuwan, mungkin di tahun-tahun awal 1900-an masih dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan. Jadi dulu pengetikan sebuah naskah menggunakan mesin ketik. Nah, mesin ketik dulu fontnya adalah Kurir New. Makanya sampai sekarang sebagai acuan bahwa kalau bikin sebuah naskah, kita buat dengan font Kurir New dengan ukuran 12 poin. Nah, seperti itu. Di kertas A4, batas atasnya sekian, batas kiri kanan sekian, spasinya 1. Nomor halaman dicetak di kanan atas. Jadi nomor halamannya kalau buku di bawah nih. Kalau apa ya, naskah itu dicetak di kanan atas. Kayak gitu. Dengan format tulisan seperti di atas, rata-rata satu halaman menjadi 1 menit adegan. Nah, biasanya kalau mengikuti aturan ini itu sudah termasuk adegan 1 menit ya. 1 lembar ya, kalau mengikuti aturan fontnya ini. Nah, bisa jadi kalau yang film-film yang lama dan membutuhkan adegan yang rumit, mungkin ya 1 lembar mungkin tidak hanya 1 menit, mungkin malah hanya beberapa detik saja ya. Makanya di beberapa naskah itu sangat tebal, kalau film sangat tebal ya. Kalau filmnya atau video pendek mungkin tidak setebal itu naskah filmnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya tentang scene heading. Scene atau adegan, heading akan menerangkan kepada pembaca naskah di mana scene yang bersangkutan bertempat. Scene heading itu seperti ini, Rek, yang dicetak tebal dan huruf kapital semua. Nah, ini ada scene heading.
scene heading. Jadi dia INT dan EXT ini memudahkan si kameramen ketika mengambil gambar nanti ya pencahayaannya seperti apa. Kalau di INT berarti indoor. Kalau indoor kan dia membutuhkan pencahayaan yang lebih. Nah, kalau di eksternal atau di outdoor dia membutuhkan pencahayaan yang sedikit dikurangi karena jika waktunya di siang hari pencahayaan di luar itu kan itu ya apa istilahnya sangat terang sehingga butuh yang namanya dikurangi. Nanti pengaturan sebuah kamera dan seterusnya itu juga memanfaatkan mengacu pada naskah yang sudah ditulis seperti itu. Oke, ada scene heading, ada hal yang perlu diperhatikan, kontinuitas dan seterusnya. Nanti silakan dibaca bukunya di buku simdiknya. Oke, sedangkan di naskah sendiri ya, di naskah sendiri itu kalau kita itu ya di breakdown atau dipecah atau dibagi-bagi lagi, naskah sendiri itu juga terdiri dari jumlah dan sifat itu sebuah karakter. Jadi kalau kita memerankan adegan kan di situ ada pemerannya ya. Pemerannya itu punya karakter masing-masing. Terus ada jumlah dan jenis lingkungan, mulai dari setting lingkungan, terus setting tempatnya, lokasinya seperti apa, terus waktunya dan seterusnya. Terus jenis properti. Properti itu adalah sebuah benda yang digunakan di lingkungannya, misalkan kayak ruangan, terus kalau di ruang tamu ada meja, kursi dan seterusnya. Ada juga wardrobe. Ya wardrobe ini adalah sebuah benda atau sesuatu yang dipakai oleh si pemeran, entah itu baju, entah itu aksesoris dan seterusnya. Itu adalah sebuah wardrobe. Nah, dan objek produk. Objek produk itu kalau kita bikin misalkan video promosi, ada ya environmentnya kayak propertinya, ada wardrobe sama objek produknya seperti apa. Dan peralatan yang diperlukan, misalkan selain properti, wardrobe dan objek produk, mungkin peralatan yang lain yang mungkin dibutuhkan di situ. Oke, sampai sini apakah sudah jelas atau ada pertanyaan, Rek? Jelas, Pak. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah jelas, kita masuk di ada bagian di praproduksi adalah bikin sebuah. Nah, ini ada storyboard. Ada storyboard. Intinya adalah ketika kita bikin sebuah naskah saja sebenarnya kurang cukup ya. Jadi kalau kita bikin video itu lebih mudah kan, ada kita bikin naskah dulu, kita tuliskan itu adegannya seperti apa saja yang dilakukan, misalkan kebutuhan misalkan gini ya, sambil sebuah contoh kita mencari sebuah naskah video apa ya, company profile mungkin ya. Oke, saya cek salah satu di sini, udah enggak ya? Oh, ini punya kampus kayaknya ini. Yang lain lah, yang mudah. Mana ya? Ini bukan ya? Semoga ini benar ya, sebagai contoh. Oke, tunggu dulu. Tuh, ini punya Stikom Surabaya kayaknya. Oke, saya cek dulu mana ya contoh naskahnya, ada apa enggak ya. Saya cek format video, ada ya. Ini bukan loh, mana lagi ya.
Oh bukan, coba cari lagi. hmm, nah ini ada sebuah contoh ya, kayaknya punya SMK Lisa Cega. Nah kalau kita tadi kan naskahnya dibuat seperti ini, ada format yang INT, apa ya tadi, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan sebenarnya yang seperti ini juga, atau lebih detail kayak yang dicontohkan SMK ini ya. Di situ ada visualnya, ada nomornya, ada visualnya, opening, ada intro, musik menampilkan logo dan seterusnya, ada narasinya 30 detik atau berapa, atau 2 menit dan seterusnya, atau 30 detik, 2 detik dan seterusnya, ada adegan-adegan. Nah ini kan jelas ya, ditulis ya, instrumen, narasi, dan seterusnya, ada profil singkat terus dan seterusnya. Nah kalau di storyboard, tulisan yang seperti ini itu divisualkan ya. Jadi naskah itu dibuat visualnya, gambaran visual singkatnya. Misalkan kita cek lagi ya, storyboard company profile misalkan, saya cek image. Oh ya, terlalu bagus. Yes, kayak gini lah ya, cek dulu lah. Nah ini ada website namanya boldcontentvideo.com. Ini adalah mungkin kayak semacam itu ya, layanan bikin storyboard ya. Nah kalau kita hanya bikin sebuah naskah, biasanya itu akan sedikit membuat kameramen itu ya, apa ya namanya, dia harus berpikir dulu tentang si naskah itu. Jadi ketika dia mau pengambilan gambar, kalau dia tidak paham, minimal ada sedikit visual yang menggambarkan tentang adegan, sekali adegan misalkan. Jadi kalau dibikinkan sekalian sebuah storyboard, itu akan memudahkan si kameramen, dia mengambil sudutnya seperti apa, membayangkan berapa durasinya, terus ya angle-nya seperti apa, frame-nya berapa dan seterusnya. Nah itu akan lebih mudah. Jadi ketika kita bikin video, perencanaan video, ada judul, ada sinopsis, ada bikin sebuah naskahnya, diambil di naskah itu kita buatkan sebuah storyboard. Biasanya sebuah storyboard itu dibikin hanya sebagai sketsa saja. Kita tidak bikin bagus kayak itu ya, animasi atau kartun dan seterusnya. Kita hanya bikin sketsa saja, seolah-olah di situ ada visual yang menggambarkan, misalkan ada orang sedang melakukan sebuah adegan dan seterusnya. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Ada storyboard. Nah ada storyboard seperti ini, ada scene cut background, ada narasinya apa, dialognya apa, dikasih efek dan yang lainnya. Nah contoh storyboard panel horizontal. Kalau yang vertikal ya ini, ada scene-nya seperti apa digambarkan. Mungkin scene 1 digambarkan di sini, di-cut-nya di berapa detik atau berapa, backgroundnya apa, seterusnya nanti dikasih durasi berapa, dialognya apa saja dan seterusnya. Nah storyboardnya seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham Rek? Atau mungkin ada pertanyaan tentang bikin videonya nanti atau bikin sebuah naskah nanti? Halo? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Jadi nanti mungkin minggu depan setelah UTS kita akan bikin sinopsis
ada naskah dan sebuah storyboard berkelompok ya. Jadi kita memanfaatkan Google Dokumen, Spreadsheet atau mungkin Google Foto dan seterusnya, Google Paint. Di situ kita bisa berkolaborasi atau berkelompok mengerjakan bersama-sama secara bersamaan di saat kita Zoom dan kita bisa mengerjakan. Jadi waktunya 1 jam itu kita bisa kerjakan bersama-sama, bisa bikin naskah, bikin sinopsis dan seterusnya dengan berkolaborasi memanfaatkan teknologi kayak Google Dokumen dan seterusnya. Nah di situ nanti biar lebih cepat kita akan bikin kelompok, jadi yang mengerjakan bisa langsung bersamaan, waktunya hanya sekitar 1 jam. Jadi kita bikin seperti itu nanti, karena kita kalau belajar kelompok dengan bertemu sepertinya akan belum bisa dimaksimalkan. Jadi kita memaksimalkan fitur-fitur ya, atau teknologi yang sudah ada kayak Google Dokumen dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa sudah paham semua, Rek? Atau mau dijelaskan lagi yang lain? Ada pertanyaan? Mumpung belum diakhiri. Halo? Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan nanti langsung saja bisa lewat WA dan seterusnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kita kali ini masih overview dulu, masih pengenalan tentang praproduksi. Jadi mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi setelah UTS kita bisa memanfaatkan bikin sebuah naskah dan seterusnya. Oke. Sampai sini pertemuan kita kali ini saya akhiri. Selamat siang.